الدفاع والنظام والكتاب العظيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه صاحب القرآن الجماعة جلال الدين محمد شيخ صاحب القرآن محمد محمد الرجيب صلى الله عليه وسلم القدير العمل بجزل القدير وبركاته Alhamdulillah, tapi syukur pada Allah dan rahmat karunia taufik hidayah min Allah izinkan kita kembali untuk beribadah pada Allah, membaca tafsir Quran dan harapan mudah-mudahan apa yang kita istiqomahkan kita mendapatkan berkah barakah syafaat al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai wa may ya'sil. ومن يطع الله ورسوله يدخله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك فوز عظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدين فيها وله عذاب مهين. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاجتهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في بيوت حتى يتوفاهن موت أو يجعل الله لهن سبيلا. Melanjutkan, Bismillahirrahmanirrahim, melanjutkan tafsir sebelumnya dan tiada niatan memutus ayat setelahnya karena sebab waktu.
Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang siapa di antara hamba-hambanya yang taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah akan memasukkannya ke dalam surganya. Yang mana dalam surga tersebut terdapat suatu sungai yang mengalir di dalamnya. Yang di bawahnya surga tadi terdapat sungai yang mengalir. Maka seseorang hamba yang masuk ke dalam surga, khalidina fiha, mereka dalam keadaan kekal. Dzalika fawzul azim, dan yang demikian itu adalah fawz, sesuatu yang keberuntungan yang sangat agung, suatu nikmat yang sangat besar, yaitu masuk ke dalam surga dan dikekalkan di dalam surga. Apakah ada orang yang masuk surga kemudian dikeluarkan dari surga? Ada, ya, seorang orang tua yang dituntut oleh anaknya, yang anaknya ada di dalam neraka, kemudian karena sebab tuntutannya diterima, akhirnya orang tuanya ditarik kembali ke dalam neraka, anaknya dimasukkan ke surga. Jadi intinya nanti itu tidak ada lagi ikatan yang mengikat sayang, ya. Kalau di dunia mungkin bapak melihat anak sakit atau orang tua melihat kamu sakit itu nggak tega, atau kamu yang melihat orang tua karena sayangnya kamu nggak tega sama orang tua kamu. Tapi nanti di akhirat karena masing-masing nafsi-nafsi merasakan penderitaan yang sangat mengerikan, menakutkan, tidak ada lagi, ya, anak tetap, ya bapak masuk neraka, masuk neraka. Bapak saya nggak nyuruh saya sholat, bapak saya nggak perintahkan saya mondok, dan lain sebagainya. Jadi tuntut menuntut dan tidak ada perasaan sayang karena saking sama-sama merasa ketakutan. Coba bayangkan kamu, di saat itu orang tua, ya, nggak ada lagi kasih sayang. Ikam, nih, ikam. Anak sama bapak ikam, ya. Saling ikam-ikaman. Kenapa? Sama-sama melihat dahsyatnya hukumannya Allah. Bahkan Nabi pun dikatakan, para Nabi dan Rasul mengatakan ikam, ya. Tolong mbak, aku mbak, tolong ikam seorang, aku aja ketakutan, aku sendiri kada tawak, ya, nggak mampu, aku sendiri punya dosa, aku sendiri punya salah sama Allah. Nabi dan Rasul pun berangkat tangan, hanya baginda Nabi besar Muhammad SAW yang sifat kasih sayangnya di dunia sampai di akhirat. Coba Nabi Muhammad itu masuk surga, ini bicara surga. Siapa? Kata malaikat penghuni surga, ana Muhammad ibn Abdullah, ya. Pintu surga nggak bisa boleh masuk kecuali hanya engkau ya Rasulullah. Terbuka pintu surga, melihat masuk ke dalam, karena Rasulullah dipersilakan oleh seluruh penduduk surga masuk, keluar lagi. Ditanya, ya Muhammad mau kemana? Ini tempat engkau, ya mau kemana pian nih? Kok keluar lagi? Aku mencari ummati. Kasih sayangnya Nabi sampai nanti pun tetap di akhirat. Terus kamu nggak ada rasa cinta sama Nabi, kan aneh. Bapak ibu nggak ada kasih sayangnya, nanti putus. Nabi dan Rasul pun putus. Hanya Rasulullah nyari umatnya. Coba ikam baca sairnya apa tuh? Kalau nggak nangis ikam. Menjelang wafatmu, kau tanya nasib umatmu. Menjelang wafat nanya nasibnya. Jibril, nasib umat saya gimana? Oh tenang ya Muhammad, sepertiga umatmu ya masukkan surga,
Enggak tenang Nabi, separuh umatmu dimasukkan surga, enggak tenang. Jaminan apa lagi Jibril? Semua umatmu masuk surga, baru Nabi tenang. Bangkit dari kuburmu, nanti tidak ada makhluk bangkit dari kubur. Pertama kali hanya Rasulullah. Rasulullah bangkit, dibangkitkan baru bangkit. Aina ummati, di mana umatku? Di yaumil mahsyar, kau cari-cari umatmu. Dicari sama Nabi Allah. Hendak hidup hati kamu berarti mati. Nabi sampai nyari kamu buat apa? Kamu ini siapa? Ya coba kamu tanya, saya ini siapa? Kok dicari sama Nabi? Segitunya kamu itu sama Nabi, sampai Nabi itu nyari kamu, terus kamu tuh kok segitunya juga sama Nabi? Nggak ada rasa cinta, nggak ada rasa rindu, nggak ada baca syair itu dibawa dengan hati. Coba kamu baca syair dengan bawa dengan hati, nangis kamu. Ini malah cengengis, sudah nggak hafal, cengengis. Coba kamu itu semenghinanya pada Nabi, merendahkan pada syariatnya Nabi, sampai kamu tuh kadang nggak sholat cengar-cengir, nggak puasa cengar-cengir, ya maksiat dosa kamu jangan. Nabi masih nyari kamu. Nabi nggak mau masuk surga, Muhammad masuk surga. Tidak ya Allah. Coba bayangkan, Nabi atau kamu ketemu sama orang yang ya artinya nomor satu, kamu ditaruh di sebelah kanan, sini kamu di sini. Ini kamu ya diganteng sama presiden, ditaruh sebelah kanan, berarti orang tangan kanannya presiden, ya tangan taruh di belakang kanannya gubernur, pasti kamu dikatakan presiden tuh tangan kanannya gubernur. Bangganya luar biasa, berteteng. Nabi Muhammad nggak mau sama Allah duduk sebelah kanan, nggak mau, minta sebelah kiri. Allah. Coba bayangkan, kenapa ya Muhammad kamu kok minta sebelah kanan? Sebelah kanan jalan ke surga ya Allah, kalau sebelah kiri ke neraka. Saya takut ada umat saya masuk neraka. Sampai derajat pun kedudukannya pindah Nabi Muhammad demi kamu, untuk kamu. Takut kamu itu yang banyak dosa maksiat, yang nggak mau tobat, yang nggak mau baik-baik, yang mau nakal terus nggak selesai. Allah tuh nggak butuh dia di sini. Siapa yang taat pada Allah Rasulnya masukkan surga. Wa may yasillah wa yata'adda hududahu. Siapa yang maksiat sama Allah dan melanggar hudud ini ya batas. Kamu langgar, siapa yang maksiat sama Allah dan Rasulnya kamu langgar, maka Allah akan masuk neraka. Ya Allah nggak butuh. Kamu mau masuk surga juga nggak butuh Allah. Kamu masuk neraka, Allah nggak butuh. Coba Nabi Muhammad, kamu masuk surga, Nabi senang. Kamu masuk neraka, Nabi kecewa. Tetap ingin kamu masuk surga, diperjuangkan. Kayaknya ada ayat, kalau satu golongan ini taat, nanti Allah matikan yang taat, Allah hidupkan manusia yang maksiat. Setelah itu Allah matikan semuanya yang maksiat, munculkan orang yang taat. Itu namanya sunnatullah. Nah sekarang kamu ada di mana? Oh saya ya taat saya. Ya kalau kamu sampai taat, mati kamu, nanti penggantinya kamu maksiat. Sama santri ini, angkatan pertama, kedua, ketiga itu menurun. Tidak akan mungkin sama angkatan pertama, tidak akan sama. Bukan membangga-banggakan ya. Saya kan angkatan ke-6, terus saya apa sama dengan angkatan pertama? Ya tergantung kamu. Kamu mau sama seperti angkatan pertama, itu kamu. Ya jangan kamu pesimis, kecil hati. Saya masuk sini jadi angkatan ke-6, berarti saya ini yang terjelek. Bukan, ya. Kan ada kaca, ada cermin, ada gudwah, contoh. Ini kita baca tafsir, kemudian kita nanti baca sirahnya orang-orang soleh. Oh kayak gini orang soleh. Itu kamu ngaca, kamu nanti bisa seperti mereka, walaupun kamu generasi sudah keberapa, atau ada di zaman sekarang, zaman penutupan, zaman akhir zaman kita ini.
Allahu a'lam ya, mudah-mudahan cepat datang Imam Mahdi, ya enggak lama-lama. Bahkan ulun banyak dosa, jangan nikah banyak dosa, apa banyak dosa ya. Ngapain dia cepet-cepet? Biar enggak tambah banyak ya. Ibarat orang ngangkut barang itu biar enggak terlalu berat, biar dia ada tanggungannya tapi enggak terlalu berat. Karena itu Nabi mengajarkan, jika hidup saya ini bermanfaat, ada manfaatnya, panjangkan ya Allah. Jika hidup saya ini bertambah maksiat, bertambah dosa, matikan. Lebih baik mati daripada tambah banyak. Karena orang kafir itu memang dihidupkan oleh Allah biar tambah banyak maksiat dosanya. Dah. Kemudian Allah menjelaskan dalam firman-Nya, khalidin akan masukkan dalam neraka, walahu adzabun muhin, dengan adab yang sangat pedih. Kemudian lanjut ayatnya, wallati, ini bukan mau merendahkan ya, yatinal fahisyata, dan wanita-wanita yang melakukan fahisyah. Fahisyah itu perbuatan keji, az-zina. Zaman sekarang lebih banyak wanita yang mengumbar auratnya, yang macam-macam ya. Zamannya kamu sudah lebih banyak wanitanya yang rusak daripada laki-lakinya. Ini bukan mau mendiskreditkan wanita ya. Kamu jangan jadi wanita kayak gitu, menjual diri, menjual muruahnya. Tahu agama buka aurat, foto ditaruh di DP-nya. Tahu agama joget-joget di depan TikTok-nya disebarkan, di Instagram-nya disebarkan. Bahkan buka aurat, buka baju. Jangan ikutin dia. Tapi itu bahkan laku keras banget, laku keras. Banyak yang suka. Kau cari yang murah kamu ya. Barang yang disukai orang itu berarti barang yang murah. Jadilah wanita yang mahal, nggak mudah menggoda dan tergoda. Dah, jadi wanita yang fahisyah, melakukan fahisyah, min nisaikum, dari wanita-wanitamu, fashtahidu, maka persaksikanlah. Nah, sini berbicara masalah persaksian dalam masalah syariat itu sangat utama ya, sangat urgent, penting. Jadi jangan sembarang-sembarang kamu cari saksi. Contoh, ulun mau menikah, terus saksinya ulun ya paman, terus tetangga ya. Jangan sembarangan kamu. Tanya ya, nanti yang jadi saksi pernikahan ulun siapa ya? Malaikat maut. Ya nanya, kayaknya kayak apa ya kalau bisa ustadz kampung itu, guru ngaji ulun itu ya, atau kiai itu, syekh itu, ustadz itu, habib itu ya. Jangan sembarang, karena saksi, syaratnya saksi itu orang yang di sini sebutkan man takunu hasanatu ghalibatan ala sayyi'atih, orang yang kebaikannya itu lebih baik, lebih banyak daripada keburukannya. Munikam sudah tahu orangnya teleng, orangnya mereng, orangnya sedeng, kan menjadikan saksi. Dan saksi itu paling berat hukumannya, karena menyaksikan. Zaman sekarang asal jadi saksi dapat duit sudah selesai, bukan itu. Apa syaratnya saksi? Yang pertama, sepakat Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, Imam Ibn Hanbal, itu harus beragama Islam. Kalau nikah saksinya non muslim, ya tidak usah nikah, batal dia, tidak sah persaksiannya.
orang non muslim. Kemudian balik kamu mau nikah, atau ini kan berbicara masalah perzinahan. Terjadi perzinahan, maka kalau ada saksi yang membenarkan, maka saksi itu harus ditinjau. Yang pertama, orangnya Islam. Kemudian yang kedua, orangnya berakal dewasa. Ada saksi tapi anak-anak, ya pas lagi berzina dilihat kencang. Siapa yang lihat? Yang aku. Dan diterima karena masih belum balik dewasa. Dan kemudian yang ini yang utama, adil, ya. Jadi tadi berakal, la nikah, kalau masalah nikah biwaliyin wa syahidah adlin. Yang kan berapa itu? Adil, tidak ada pernikahan kecuali harus dengan wali dan syahid, yang orang menjadi saksi, orang yang adil. Ada juga pendapat mengatakan saksi tadi selain balik kemudian berakal, ya. Ada orang dewasa tapi akalnya kayak anak-anak. Ya Allah, sudah badannya gondol, sering pakai celana pendek, nggak malu. Tapi bahkan di asrama sama, ya, nggak boleh celana pendek, buka aurat, nanti teman kamu hilang. Akalnya nggak sempurna. Oi, saya sudah belajar agama. Laki-laki itu orangnya mana? Dari pusar sampai lutut. Oh, dijaga, ya. Kita main futsal ini internasional ini, tapi celananya agak naik di atas lutut, nggak mau ikut. Iya, internasional, ya. Oh, ini dapat bonus ini, enggak, ya. Itu buka aurat. Setiap orang yang melihat sebanyak itu nanti menjadi tuntutan di akhirat. Matamu itu dituntut, dicolok sama Allah gara-gara melihat auratnya. Tapi kan sama-sama perempuan, kan sama-sama laki-laki, korengan lagi. Tidak ada alasan, tidak ada alasan, ya. Tapi bangun nggak muncul syahwat, bukan masalah syahwat, enggak, ya. Itu auratnya kamu, muruahnya kamu, harga dirinya kamu. Kalau sering kamu lihatkan ayam, tidak tertarik. Coba ikam sering tutup, ya, orang bertanya-tanya. Coba ikam, ya, ketemu sama wanita yang pakai nikob yang bertutup, bertanya-tanya di balik nikob itu cantika. Coba waktu ini yang pakai nikob, orang bertanya-tanya. Buat penasaran, mau dibuka semuanya, apa yang buat bertanya-tanya? Paling segitu. Mau ditutup kayak apalah, ya baik. Mau ditutup kayak apalah, mau dibuka paling segitu, segitu. Wanita itu muruahnya ditutup, bukan dibuka. Dan mana tadi? Oh ya, ada dewasa tapi anak-anak, ya. Akalnya itu nggak sempurna. Atau dewasa cuma apa? Bahasanya mental itu kekurangannya. Ya itu sudah, ya, ideal agak sedikit nggak jelas itu. Allah jauhkan ya dari sifat idiot, bungulnya itu sudah, bahasa Arabnya itu jahilun murakkab,
Kesusun-susun, udah bodoh kesusun. Oh. Atau dewasa pikun, ada ya, ada orang minta air sama apa cerita ini. Umah ulun makin tua makin pikun, terus doakan biar hilang pikunnya. Emang pikunnya apa? Ya, inya lupa itu kalau beol tangannya masuk dimakan beolnya. Tidak usah dibayangkan. Tuh, ngerti? Lupa itu kotoran yang dimakan. Anaknya yang lihat jijik. Kenapa? Akalnya waras. Tapi orang yang akalnya sudah dicampur sama Allah, tidak bisa membedakan mana yang makanan, mana yang TAI. Coba anak kecil, ya anak kecil kadang tai dimakan karena enggak sempurna. Beruntung kamu. La dina liman la aglalah, tidak dikatakan orang itu beragama kecuali menggunakan akal. Pakai akal kamu, ya. Kalau yang gambar kamu tergila-gila, kenapa? Kok gak yang asli gak tergila-gila? Ya. Berkali-kali apa sampaikan, yang asli itu kapan? Nanti pasti kamu ketemu sama yang asli. Kalau yang gambari-kamu bayangkan terus, akhirnya ikam ya gak waras. Ketemu nanti sama yang asli, dengarkanlah. Dan syarat dari tadi, jadi saksi melihat perzinahan, kata ulama saking begitu ketatnya, ya orang ditanya, kamu melihat si fulan sama si fulan zina? Iya. Di mana? Di sini. Ya, bukan cuma itu. Ini bukan apalah mengada-ngada atau kotor, ya. Fikih ini saking jelinya orang yang saksi itu ditolak saksinya sebelum, bukan cuma melihat ya. Jika melihat di mana? Di video. Ya. Melihat langsung mulai awal sampai tuh, ya. Makanya jangan sembarang jadi saksi kan. Berat hukumannya, ya, pertanyaannya berat. Dan bahkan dalam hukum di negara kita, saksi bahkan bisa jadi tersangka kalau nggak sesuai. Di sini disebutkan wastahidu syahidain. Hendaklah kamu jadi saksi, kalau mau menjadikan persaksian harus minimal 2 orang laki-laki. Perempuan tidak diterima persaksiannya, anak-anak enggak diterima, laki-laki. Ada pendapat lagi mengatakan saksi itu harus mengingat, kuat ingatannya dan merdeka, bukan orang yang artinya ditahan, tertahan atau kena hukuman. Jadi rijal disebutkan kan, saksi itu harus min rijalikum, dari laki-laki, ya. Orang laki-laki. Nah, rijal ini dikatakan rijal mencapai kedewasaan. Kamu tuh nggak dikatakan laki-laki, tidak cocok menikah kalau kamu nggak dewasa. Bukan nafsu, ya, aku suka, bukan itu. Kamu nak dewasa, saya mau menikah dengan dia. Setelah menikah, kemana saya? Ya, bagaimana saya nanti nafkahnya? Apa cuma nunggu orang tua mati? Ya, atau ngampung sama orang tua? Jadi kamu nanti lagi-lagi kalau kamu mau merdeka, kan merdeka.
kalau kamu nanti menikah jangan kumpul sama mertua, ya. Jangan kumpul sama orang tua sendiri. Kalau kamu mau benar-benar menikah tapi belum punya duitnya, kamu keluar dari rumahnya kamu, cepat kamu cari kontrakan, merdeka kamu. Ya, jangan. Kebanyakan kamu itu pakai akal. Kalau saya ngontrak terus berapa per bulan, kan 500. Gaji saya jadi ustadzah cuma 900 buat bayar. Itu kan akal kamu. Semakin kamu itu terjepit, semakin kamu itu sulit, sama Allah dibukakan inna ma'al usri. Itu pakai itu ayat itu. Kalau kamu nggak kejepit, kamu nggak tersiksa, nggak susah, kamu nggak akan menemukan sesuatu jalan yang baru. Itu hal yang sudah apa? Sudah sunnatullah, ya. Semakin kamu itu terinjak, tersiksa, terhina, dicaci maki, coba lihat kamu. Nanti kamu jadi, ya, diberi sama Allah kelebihan. Tapi kamu kalau hidupnya tenang aja kayak air. Jadi orang lihat Nabi Muhammad tuh lahir, ya, gak punya ayah, besar sedikit, ibunya meninggal, pindah tangan sana, pindah tangan sini, pelihara kambing, membala kambing, susah. Tapi lihat sejarah hidupnya, beliau sudah meninggal, tapi sampai sekarang dikenang. Nah, kamu mau jadi yang mana terserah kamu. Sedikit aja dibully rumah, nangis sampai trauma berhari-hari, pokoknya sampai nggak mau makan, ngapain, ya. Dihina, dicaci maki, kamu harus punya prinsip, kuping saya tetap dua, mata saya tetap dua. Orang yang mencaci maki kamu, memfitnah kamu, ya, apa tuh, mulai dari tadi malam 1:30 pergi sholat tuh pipi itu kita katanya orang, ya, dirasain orang sampai tadi sebelum duhur itu getar terus. Dapat malam-malam, jangan-jangan yang gotong royong tadi malam udah ngomong. Getar, berarti ada yang ngomongin. Tinggal doakan. Kalau baik kembali sama kamu kebaikannya, kalau jelek mudah-mudahan Allah berikan hidayah, mudah-mudahan kembali ke jalan Allah. Kalau nggak kembali ke jalan Allah, ya mudah-mudahan kembali kepada sisinya. Amin, tidak boleh gitulah. Apa tadi? Ya, ar-rijal, ya, kamu jadi laki-laki yang tanggung jawab. Siapa kirim surat? Tidak tahu sih. Siapa megang anaknya? Pegang, bawa anak aku, kada tahu, bukan aku. Tanggung jawab kamu, ya. Kalau kamu suka sama wanita, tanggung jawab. Mau jadikan istri, tanggung jawab. Kenapa? Karena kamu ketika saya terima nikahnya siapa gitu, ya, kamu sudah beralih, siap-siap kamu menanggung dosanya. Nih si rambut panjang, jangan ini kan ya, nanggung dosa itu berat. Menorangnya gemuk, nanggung dosa masih, namun sudah kurus. Apa yang dilakukan istrinya kamu nanggung dosanya. Ada apa kamu, ya, kemarin sama Pak Setang, Astagfirullah, katanya Pak Setang, apa? Kayak apa ya? Apa? Itu, ya Allah, katanya. Ya itu yang nanggung suaminya, ya, suami. Ngadep ke depan, bininya, buritnya kelihatan, pahanya kelihatan. Siapa yang menikmati? Kan Pak Setang. Ya, termasuk yang
Udah, masa apa kayak gitu mau gini subuh? Sudah di depan mata ya. Cuma bedanya yang sudah menikah itu nggak kayak yang belum menikah. Yang belum menikah tuh matanya. Itu yang suaminya ngadep ke depan, yang dinikmatin semua orang istrinya, kan bodoh. Jangan mau kamu biar hitam, biar kuning, biar silang, biar apa, itu milik kamu, jangan kamu sampai bagi-bagi. Apalagi pakai legging yang apa itu, yang ketat itu, udah kena kesempak. Sampai bentuknya kelihatan kayak pas suaminya cengar-cengir aja. Awas ya kamu ya, nanti hakimnya istri gitu kan, yang berdoakan ya. Makanya jika mencari wanita itu jangan sembarangan ya, carilah wanita yang soleh ya. Di sini nih ada ya. Ada seorang ya orang Palestina mau keluar negeri, di suatu negeri situ tidak boleh ya, harus buka kerudungnya karena mau difoto. Anaknya nolak, ibunya mau nggak mau karena itu sudah peraturan bandara, harus buka difoto. Yang anaknya kecil tidak mau. Motor tidak mau, nangis, tidak mau. Oh ini pasti santri haki atau apa. Akhirnya runding-runding lagi, di rayu-rayu coba lagi, tidak bisa. Akhir sampai pesawat berjalan. Ya. Akhir mamanya marah benar. Akhir nukar lagi tiket. Ya. Karena nukar tiket lagi mau nggak mau, ngomong lagi sama anaknya, sudah kata sebab anaknya nangis terus kan, takut. Akhirnya ada kebijakan dia sudah ya dibolehkan foto, nggak pakai, dilepas hijabnya. Berangkat, nyampe bandara ya, ketemu sama ayahnya, dirangkul, dikira ayahnya meninggal. Kenapa? Pesawat yang tadi jatuh. Coba tadi sudah foto ini, buka kerudung, mati jadi mayat. Allah. Tuh ya, agama itu pasti ada nilai positifnya. Kamu pertahankan, enggak. Kenapa? Karena Allah janji ada yang positif yang dibuat kamu nanti. Tapi kalau kamu langgar, ada nilai negatifnya, enggak percaya, nanti kamu akan merasakan. Kalau sudah kena, baru ya. Kan ada itu yang viral itu. Mana Allah? Saya nih kok enggak dihukum, kok enggak diadab. Ya. Setelah masuk rumah sakit, dibuat sakit sama Allah, badannya bau, ditolak sama semua rumah sakit, makin kurus, mata tambah berjelalak, lidah makin menjulur, baru dimatikan sama Allah. Mau kemana itu? Dan jadi wanita yang melakukan perbuatan fahisyah, maka persaksikanlah alaihinna arba'atun minkum, jadi 4 ya. Kalau perzinahan 4 orang laki-laki, min rijalikum muslimin, yaitu yang beragama Islam. Fa in syahidu, maka jika mereka alaihinna biha fa amsikuna, sudah kamu persaksikan terhadap perbuatannya tadi, perbuatan itu alaihinna, perbuatan biha, perbuatan itu fa'amsikuhunna, maka tahanlah wanita tadi, tasarrufun basuhunna, atau dikurung fi buyutin, di dalam rumah. Kalau naudzubillah ada wanita sudah melakukan, maka tahan, masukkan dalam kamar rumah,
tak boleh keluar. Famna'uhunna min mukhalatin nas, tak boleh bergaul sama manusia karena dia melakukan perbuatan salah. Hatta yatawaffa kunna maut, sehingga datang kepada mereka kematian, wafat, maut, mati. Ai malaikatu, maksudnya malaikat penjemput nyawa sampai datang, dia ini mati seorang di dalam rumah. Kok segitunya? Ya gitu memang hukumnya Allah. Atau ila ayyaj'ala, hingga Allah akan memberikan ayyaj'alallahu lahunna sabila, jalan yang lain, mungkin tariqan ilal khuruj minha. Apa itu jalan keluarnya? Baik, amiru bidzalika awal Islam, thumma ja'ala lahunna sabila yajlidul bikr mi'ata wa taghri biha aman wa rajamal muhsanati wa fil hadith lamma bainal haddi qad tariqan ilal khuruj, jadi jalan keluarnya minha dari itu, yaitu apa? Amiru bidzalika awal Islam, perintah yang demikian itu awal-awalnya Islam ini ya. Kemudian ada jalan keluar yang lebih lagi, nggak sampai mati dibiarkan mati dalam rumah. Apa itu? Thumma ja'ala lahunna sabila yajlidu bikr, wanita yang melakukan perbuatan zina, bikir itu lagi lajang, lagi jomblo, dipukul pakai cambuk sebanyak 100 kali. Wadagri biha aman, dan diasingkan, dibuang dari kampungnya. Aduh, ada selama aman, selama 1 tahun. Warajaman muhsanah, dan dirajam bagi yang sudah punya suami. Ya, gara-gara sekarang ini banyak orang yang melakukan zina, perselingkuhan gara-gara HP. Sedikit punya masalah langsung ngadu sama HP, ya, status di HP, apalagi live dia menyampaikan, waduh, tangisan sambil nge-live, banyak gitu yang komen itu. Habis nyuri duit suaminya ya. Hadir, nangis sama Allah, mau curhat sama Allah, mau ngadu sama Allah, nangis malam-malam kamu sujud, bukan sama medsos. Dan ini ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, haddu anni, jadi terimalah dariku. Dan ja'alallah, yang mana Allah menjadikan lahunna bagi seorang wanita sabila, yaitu jalan keluar. Maksud tadi yang saya sampaikan tadi, yaitu kalau melakukan perbuatan tadi itu artinya keringanan, masih dipukul, nggak kayak tadi dibiarkan sampai mati di dalam rumah. Itu kan kemudahan, tapi kemudahannya naudzubillah bukan jadikan solusi. Nggak apa-apa dipukulan, penting zina, bukan itu dia. Kalau suatu yang hudud dilarang kamu lakukan, nanti kamu akan kena pelanggaran, dihukum sama Allah. Mending yang halal, mendapat pahala. Yang halal nambah derajat, diangkat derajat. Yang halal bisa sampai ke surga, yang haram bisa sampai ke neraka. Pilih yang mana? Hidup itu pilihan. Mending bersabar, nanti juga bisa juga, daripada dipaksa-paksakan, ya. Lagi-lagi dipaksa-paksakan, guling dipeluk. Ada yang meluk-peluk guling, nggak usah dipeluk-peluk. Guling itu memang harus dirangkul, nggak usah peluk-peluk sampai guling-guling, ya. Dibayangkan ya di media, nggak usah ya, malah sakit-sakit seorang juga. Tunggu tanggal mainnya,
ada itu nanti ya waktunya tayang, tanggal, bulan dan tahunnya. Ketika tayang, deng deng. Jadi nanti kamu ya santri haki sama santri putri haki sama putra nikah ya pas jam tayangnya ingat ngomongnya baik kamu ya teng teng ketahuan dan kita mendapatkan berkat syafaat Al-Quran, jauhkan daripada musibah, direhatkan badan, dimurahkan rezeki. Berkat Al-Quran, mudah-mudahan orang tua kita disehatkan badannya, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari macam bala musibah dan penyakit. Mudah-mudahan orang tua kita dimuliakan di dunia dan di akhirat, berkumpul di dunia dan berkumpul di akhirat. Mudah-mudahan kedua orang tua kita diangkat derajatnya, dimuliakan oleh Allah, dijadikan hamba-hamba Allah yang saleh dan salehah. Al-Fatihah.